Ya pemirsa, ini kita akan mengulas tentang persoalan yang paling hot di minggu-minggu ini, yaitu tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang versus MUI dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, Bapak Ibu semuanya, ini saya kembali mengabarkan tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun, Pondok Pesantren Al Zaitun, ya. Ini Bapak Panji Gumilang, nggak ada habis-habisnya kita bahas karena kontroversinya. Ini ada kiai, seorang kiai yang membenarkan praktek yang ada di Al Zaitun, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat di Al Zaitun itu ngawur dan cenderung tidak dibenarkan, ya, karena kenapa? Di situ tercampur laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam satu soft lagi ada perempuan dan laki-laki. Kemudian di belakangnya ada non muslim yang ikut sholat. Kemudian ada wakil imam 1, wakil imam 2, dan ada imam utama. Ya, ini kan ngawur sekali. Ini ada kiai yang membenarkan hal ini. Katanya ada dalilnya seperti itu. Baik. Kata kiai ini, oh itu nggak batal. Kata dia nggak batal, itu bukan sesat menyesatkan, kata Pak Kiai ini, ya. Ya, betul bukan sesat menyesatkan, tapi ini adalah cara sholat, ya, di mana cara sholat ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Jadi sudah jelas tata caranya, ya. Tapi ada juga yang menentang hal ini seperti ini. Salah satunya saya, ya, bahwa saya akan memberikan dalil bahwa apa yang terjadi Al Zaitun itu, sholat seperti itu tuh nggak benar, itu tuh batal seperti itu, ya. Ada yang mengatakan nggak batal, ada yang mengatakan makruh, tapi cenderung tidak dianjurkan, ya. Baik, sebelum kita bahas, tonton dulu video ini, nanti kita akan luruskan, ya. Baik, mari kita tonton sama-sama. Ya pemirsa, ini kita akan mengulas tentang persoalan yang paling hot di minggu-minggu ini, yaitu tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang versus MUI dan lain sebagainya. Ini ada hal yang menarik ini dan makin meruncing. Pertama, Panji Gumilang dilaporkan dengan pasal penodaan agama, membuat keonaran dan lain-lain. Itu ada 2 lembaga kalau tidak salah yang melaporkan. Nah, kita akan mengulas beberapa hal, ya, Kiai. Yang pertama, statement-statement kontroversial Panji Gumilang adalah pertama, sholat dengan perempuan itu setara dengan laki-laki, malahan pas Idul Fitri itu perempuan itu berada di depan laki-laki. Terus kemudian ada beberapa hal lagi, ya, yang kontroversial. Ini saya melihat sebenarnya persoalan seperti ini hanyalah persoalan biasa-biasa saja, ya. Jadi isu tentang hukum sholat di mana imamnya adalah seorang perempuan itu sudah muncul sejak lama. Ketika ada seorang wanita dari Amerika Serikat, seorang muslimah yang mendeklarasikan dirinya sebagai imam sholat Jum'ah, itu sudah ada, ya. Terus juga tentang makmum yang sejajar antara laki-laki dan perempuan, itu sudah puluhan tahun lalu sudah dibahas secara detail oleh para ulama-ulama kita. Kontroversi penataan shaf, ya, laki-laki dan perempuan sejajar, itu sebenarnya sudah hal biasa, ya. Kalau secara jujur dalam kajian fikih, hal tersebut sudah hal menjadi lumrah di masyarakat kita ketika posisi dan tempat jamaah tersebut tidak memungkinkan mengatur makmum secara ideal, yakni laki-laki di depan, perempuan di belakang. Sudah lumrah di masyarakat kita mengatur bahwa laki-laki di samping dan perempuan di samping sebelahnya. Itu hal biasa, ya. Iya.
Jadi hal ini tidak ada dalam khilafiyah fikih. Semuanya sepakat sah sholatnya. Baik Bapak Ibu semuanya ya, beliau katakan nggak ada masalah. Katanya nggak ada masalah, ya semuanya menyatakan sah, ya. Padahal tidak seperti itu ya. Memang ya, jumhur ulama mengatakan bahwa sah sholat yang bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu saf sejajar. Ini kita konsen ya, konsen ke sholat yang ada perempuannya, laki-laki dan perempuan sejajar di situ. Memang jumhur ulama mengatakan itu sah ya, itu sah. Tapi ini kita berbicara bukan masalah hukum haram, makruh, ya, mubah. Nah, tapi kita ini berbicara apakah sholatnya batal atau sah. Ini yang fokus pembicaraan kita. Jumhur mengatakan memang mengatakan sah. Di mana itu dalam kitab Syarhul Muhadzab di juz 3, ya. Idza shalla rajulun wa bi jambihi imra'ah lam tabtul sholatuhu wala sholatuha sawa'un kana imaman au ma'muman hadza madhhabuna wa bihi aktsaruna. Ini pendapat jumhur mengatakan memang dia mengatakan sah, batal sah salatnya ya. Tapi kita Pak Kiai harus tahu juga bahwa ada pendapat lain yang bertentangan dengan pendapat yang tadi. Itu mazhab Imam Hambali, kemudian Imam Hanafi. Kedua mazhab ini menyatakan bahwa salatnya batal. Salatnya batal ya. Kalau perempuan laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu saf. Oke, harus menjelaskan itu juga. Artinya Pak Kiai ini jangan setengah-setengah menjelaskan. Ada yang mengatakan sah, ada yang batal, tapi ada ulama mengatakan batal ya. Baik, mari kita lanjutkan. Seperti apa lagi? Oke. Kemudian bila ternyata campur itu bahasa dalam fikihnya ada dua. Ada ikhtilat, ada mujawir. Ada mukhtalit, ada mujawir, ada yang bercampur aduk, ada yang bentuknya bersebelahan. Kalau bercampur aduk itu memang haram. Kalau bersebelahan nggak masalah. Apa yang dimaksud dengan bercampur aduk? Yakni ketika antara jarak laki-laki dan perempuan itu sangat berdempetan, ya. Sehingga antara pundak laki-laki dan pundak perempuan itu sering sekali bersenggolan begini gitu. Ya, itu yang haram. Yang haram ini di sini. Ya. Sedangkan berjarak 1 meter itu selama tidak menimbulkan fitnah, selama tidak memunculkan hasrat biologisnya ya nggak masalah. Itu disebut dengan mujawir. Itu ada itu pendapat siapa itu? Semua fuqaha 4 mazhab seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya ya, kata Pak Kiai tadi bahwa sholat di Al-Zaitun sah-sah saja. Kata beliau ya, padahal tidak seperti itu ya. Dua dari mazhab tadi ya kata dari 4 mazhab itu, ada 2 mazhab berpendapat mengatakan sholat di Al-Zaitun itu yang campur aduk laki-laki itu batal ya. Imam Hanafi dalam kitabnya, ini saya tampilkan ya lafadznya, dalam Imam Hanafi dalam kitab Tabyanul Haqa'iq karya Imam Fakhruddin ya, ini idza hadathu mustahatun fi ruknin min sholatin mutlaqatin mushtarakatin tahrimatan wa adaan fi makanin muttahidin bila hailin wala furjatin afsadat sholatahu inna wa imamataha wa kanat jihatuhuma muttahidatan ya. Jika seseorang laki-laki sejajar dengan wanita dalam salah satu rukun sholat secara mutlak bersamaan dalam takbiratul ihram ya, dan berniat adaan dalam satu tempat tanpa tirai, ini ya garis bawahi, tanpa tirai, bila hailin artinya tanpa tirai, tanpa penutup ya, maka wa afsadat sholatahu, maka itu bisa membatalkan sholat laki-laki tersebut atau sholatnya. Inna ya, ini sudah sangat jelas. Jadi bahwa tidak semua imam ya, tidak semua imam mazhab itu mengatakan sholat yang ada perempuan, walaupun ada jarak di situ laki-laki dan perempuan dalam satu shaf, ada nggak sejajar di situ, nggak semua mazhab mengatakan itu sah. Ada yang mengatakan batal. Itu pendapat Imam
Hanafi, ya. Ini sudah sangat jelas, dua mazhab ini mengatakan bahwa batal. Belum lagi ditambah oleh sabda Rasulullah SAW, ya, khairus sufufir rijali awwaluha, bahwa sebaik-baik saf laki-laki itu ya di depan, ya. Wa syarruha, sejelek-jelek saf laki-laki itu di belakang, ya. Ini untuk perempuan. Perempuan saya ada lagi dalilnya adalah khairus sufufil nisa'i akhiruha, sebaik-baik saf untuk perempuan ketika sholat itu di belakang. Wa syarruha akhiruha, sejelek-jelek saf perempuan itu di belakang, ada di wa syarruha awwaluha, di depan. Ya, ini sangat jelas. Jadi jelas aturannya, laki-laki itu paling bagus di depan, ya. Perempuan itu paling afdal di belakang. Jadi sangat jelas lah. Ngapain ini di Al Zaitun sholatnya perempuan di depan, ya, campur sejajar dengan laki-laki sendiri lagi. Ada lagi jarang sekali itu ibunya sendiri di paling depan, kemudian selanjutnya ada lagi perempuan, ya, paling menonjol itu paling depan. Baik seperti itu, ya, saya kira sangat mencerahkan sekali dan tidak jelas apabila ada yang membela Al Zaitun mengatakan bahwa tidak sesat. Sangat jelas sekali kesesatannya, karena kenapa? Ya, diajarkan lagu Yahudi, campur laki-laki perempuan pada saat sholat, kemudian renggang, menafsirkan Al-Quran sembarangan, kemudian ada non-muslim, ini fatal sekali, ada non-muslim yang ikut sholat di situ juga. Agama Kristen kok ikut sholat umat Islam? Ini kan aneh sekali. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.